Assalamualaikum sobat kita semua. Kali ini saya Dimas. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, ya, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kali ini kebetulan saya lagi dari bermain ke rumah teman barusan sama Pak Un. Capek banget sumpah. Baru kali ini saya ke rumah teman, ya, dekat-dekat pondok di sini lah. Dan kebetulan saya sekarang ada di pondok, mampir sebentar di pondok. Ya sepertinya suasana sepi, lagi pulang. Ya inilah pondok saya. Saya kalau lebaran itu saya habiskan waktu saya itu ada di rumah. Ya mudik sebentar lah. Ya waktu itu ada topik kan sudah dibahas. Jadi saya di sini mau potong rambut, gak koper diurus, ini panjang banget sama Cauri, dan saya mau temu Cauri. Mana Cauri? Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Salaman. Lumayan lah. Mau potong rambut sampai aja. Ini dia potong apa om kok? Ini Cauri, ya. Cauri ini bagian pangkas rambut di pondok, ya, meskipun dengan alat seadanya, dengan gunting saja, bukan dengan alat mesin potong rambut, enggak. Jadi Cauri ini selain jago masak dan juga apa lagi ya men, enggak? Pandai dan juga pandai untuk memangkas rambut. Dan inilah alatnya seadanya, sisir dan gunting saja. Dan Kak Dimas sudah nungguin tuh di belakang. Oh ya, sobat kita ya. Kalau yang belum tahu, kalau potong rambut di pesantren itu biasanya teman-teman itu pakai sarung apa ya namanya? Sarung tisu. Sarung tisu. Sarung yang halus kayaknya, yang rambut sekiranya tidak nempel gitu. Kalau kata anak-anak sate di sini sih sarung tisu. Ya, sarung tisu. Jadi gini cara pakainya. Diginikan nanti kan kalau dipangkas rambut yang beneran kan pakai itulah japitan yang di leher. Ini kan seadanya. Kalau untuk tutorial sarung, jangan lupa tonton video kita yang sebelumnya ya. Kalau yang belum nonton, tonton tutorial sarung ala Kicau Santai. Itu banyak tutorial sarung yang lain sebagainya. Dan tutorial sarung untuk pangkas rambut tidak ada. Dan ini saya mau praktek. Oke, simak terus kelanjutannya. Ayo, coming. Nah, jadi gini cara sarungannya itu ya. Saya tutup semua karena saya nggak pakai danu, coba gitu. Nanti kebuka auratnya, jadi gitu ya. Jadi potongan. Punya mulai ya? Monggo mulai. Pen, ping ini model apa nih? Dengan aja, apa? Rapi, ya apa? No Mandarin. Rapi aja lah, aku dimarahin ibu ya. Oh, rapi aja ya. Rapi. Iya. Ini masih belum rapi dong, kelihatan kok belum rapi. Halo sobat kita semua ya, sekarang ini saya ada di rumah. Kebetulan kan sudah potongan dari Cauri. Sekarang saya pulang dari rumah dan saya mau keliling kampung. Semoga saja orang-orang di kampung saya tidak mudik ya. Saya mau sosial eksperimen lah ceritanya. Mau tanya apapun tentang seputar santri dan pesantren. Tapi sebelum keliling ke kampung saya mau tanya kepada ibu saya dulu. Ini rumah saya ya, kecil. Ayo ikut. Ini ibu saya. Ibu dulu pernah jadi santri? Ya pernah dulu. Pernah sobat Kicau, ibu saya dulu santri. Umur berapa ibu dulu mondok? Saya umur 15 sudah mondok. Umur 15 tahun? Ya 15. Sampai berapa tahun? Sampai 22 langsung nikah. Nikah umur 22 tahun sobat Kicau ya. Dan berarti mondok selama 7 tahun.
waktu ibu mondok itu apa sih pengalaman yang ibu dapat waktu ada di pesantren? Pengalamannya itu banyak. Kalau makan tidak ada ikannya, ikan kerupuk, hanya ikan kerupuk dengan sambal, tapi menyenangkan. Makan bareng gitu ya, Bu? Makan bareng-bareng dengan teman. Kalau sudah tidak ada nasinya, hanya ngemi tok. Udah itu aja. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk santri yang ada di Indonesia ataupun di mana seluruh santri Ya, lah. bagi semua santri atau umumnya semua anak-anak muda, kalau mengaji atau mondok yang benar-benar mencari ilmu, jangan hurau, jangan yontok, yang benar-benar mencari ilmu yang manfaat dan harus taat pada guru supaya mendapatkan barokah. Barokah itu yang penting bagi santri atau anak pondok. Ya, itu yang saya pesan kepada anak-anak muda atau anak pondok atau santri. Tuh dengerin ya sobat kicau, kalau memang Anda santri dengerin kata ibu saya, harus benar-benar cari ilmu, jangan main-main ya. Waktu tadi itu ada makan bareng dan lain sebagainya kan, itu sudah dijelaskan bahwasanya santri itu sederhana. Terima kasih. Dan sekarang mau ini oke sobat kicau, ini sekarang saya sudah ada di rumahnya seseorang dan alhamdulillah ini sudah saya dapat izin dari orangnya. Ini orangnya, masuk ya. Ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikenalkan dulu siapa namanya? Nama saya Muhammad Khalil. Pak dengan Pak Khalil ya sobat kicau. Jadi Pak Khalil, ini saya mau tanya beberapa pertanyaan lah. Pak Khalil dulu pernah jadi santri? Alhamdulillah, dengan izin Allah aku pernah jadi santri. Insya Allah di sana kurang lebih saya nyantri di sana 5 tahun 5 bulan kalau nggak salah. 5 tahun 5 bulan Pak Khalil jadi santri. Kalau Pak Khalil ingat dulu apa sih pengalaman yang menarik waktu ada di pesantren kalau ingat? Alhamdulillah luar biasa. Fadilahnya anak menjadi anak santri ini. Di antaranya satu di sana mandiri satu, masak sendiri, nyuci sendiri, segalanya sendiri. Enaknya di situ. Nanti sepulang dari pondok 5 tahun 5 bulan di sana, saya terapkan di rumah luar biasa manfaat. Bahkan sekolahnya luar biasa. Walaupun waktu saya dulu pelajarannya nggak terlalu tinggi, biasa saja. Yang sederhana. Sederhana saja. Belajar muntahobat saja dalam 1 tahun waktu itu nggak hatam. Tapi saya rasakan kalau muntahobat itu diamalkan di masyarakat, walaupun nggak hatam, luar biasa. Kalau dulu Pak Khalil mondoknya itu Waktu itu kalau nggak salah saya usia kalau nggak salah 17 tahun. 17 tahun sudah. Setelah lulus dari SD, kemudian saya diberi masukan oleh orang tua, Khalil sampai pondok, saya pilih oma, saya di rumah aja Pak. Oh ya, kalau sampai ada di rumah, tak belikan sapi, tak belikan kambing, ngari toh. Oh gini, saya siap ngarit. Jadi saya dapat 1 bulan ngarit untuk kambing itu luar biasa. Menongso, rumputnya nggak ada, teman-teman saya dapat. Loh, kok saya nggak dapat rumput? Jadi saya nangis. Nggak kuat. Sepulang dari cari rumput, mikir, iya mendingan aduan pondok aja koyo ngene timbangane ngarit. Langsung spontanitas waktu itu dapat 2 hari saya minta pondok berangkat ke pondok. Kan gini Pak Khalil mondok katanya 5 tahun ya. Ya. Terus setelah boyong dari pondok, keluar dari pondok, itu nikah apa kerja apa gimana kan? Ya kalau kerja kan kalau lulusan SD masa bisa gitu. Coba ceritakan pengalaman. Alhamdulillah, mungkin jelas ini udah berbarokahnya guru.
Saya mondok 5 tahun 5 bulan. Kemudian pulang 2 tahun di rumah masih belum nikah, terus cari pekerjaan kemana-mana nggak bisa. Jadi akhirnya aku memutuskan kawin. Setelah kawin, tambah nggak punya pekerjaan. Waduh, bagaimana. Tapi saya ingat satu pesan guru saya, nggak usah angel-angel boleh penggawean. Wis sing cedek nang Allah, apa sing wis dilakoni di pondok itu terus nang di omah. Di antaranya sholat berjamaah sama istri. Terus. Coba mulai pertama manten anyar, ojo sampai medot berjamaah 41 hari. Coba, walaupun sudah bagaimana caranya, saya usahakan bisa. Ternyata dapat 41 hari tuh, saya disuruh, istilahnya orang tani itu disuruh nanam beli. Sama tetangga, kan nggak punya pekerjaan. Belum ada. Belum nggak punya pekerjaan, langsung, ya mau. Kita jadi santri nggak usah gengsi, nggak usah apa. Ada pekerjaan kita mampu laksanakan. Walaupun aku nggak pernah bekerja, tetap saya usahakan. Mampu, bisa. Alhamdulillah di situ orang yang punya ladang, yang punya lahan, biasanya orang itu kalau ngejip jelek minimal waktu itu honornya bayarannya itu 25. Orang dibayar dulu saya pulang. Ternyata saya nggak dibayar 25 sama orang. Dibayar 50. Semestinya 25, saya dibayar 50. Loh, ini kok 50? Ini kok lebih. Oh enggak, itu untuk sampean. Nah, ini berkahnya sholat berjamaah tanpa diminta, udah dikasih. Oleh karenanya teman-teman yang ngondok sekarang, tolong berjamaah itu walaupun di pondok kayak di rumah kayak tetap dilaksanakan, dijaga benar-benar. Ya kan, soalnya kalau santri kan pasti kan punya pikiran itu kalau besok kerja apa kan nggak ada ijazah gitu. Ternyata ini pengalamannya Pak Hudi. Memang betul. Saya bukan teman, bukan orang lain. Saya juga berpikiran seperti itu. Pasti itu. Di mana-mana pondok pasti itu. Tapi nasib berkata lain. Masalahnya apa? Saya buktinya. Ya. Saya bukti nyata. Bukan nyata, 20 nyata ini. 20 nyata saya buktinya. Alhamdulillah, yang penting ada perjuangan di situ. Berjuang bekerja, berjuang apapun apa yang kita dapatkan dari pondok diperjuangkan di desa, di masyarakat. Pertama kali saya gimana nggak punya pekerjaan. Mosok wong lanang kali menang tok ati dulu terus. Ini dengan izin Allah, saya sowan. Lil, baru sampai sini laku apa Lil? Punten ya ibu tak norong bus tak kuat ya ini. Terus laku apa? Mungkin sebenarnya kan benar nulis pakai nakana kedua. Iwes ya. Ini pertama kali cerita nih. Baca ya. Baca hasbunallah ni'mal wakil hasbunallah ni'mal wakil hasbunallah ni'mal wakil ping 313. Mari baca 313 baca ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha ila akhir ayat wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Subhanallah, dengan izin Allah enggak sampai setahun saya diterima menjadi guru honorer. Honorer digaji bupati. Bahkan saya sekarang walaupun nggak bisa apa-apa menjadi tutor guru SMP terbuka yaitu bagian agama. Nggak disangka-sangka wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab, nggak disangka-sangka. Ini berkahnya guru, berkahnya pondok. Oleh karenanya saya berpesan pada teman-teman, terutama ponakan saya sendiri di masing paling elek ini. Ojo ninggalno berjamaah di pondok. Sikap sing paling utama itu berjamaah. Iling-iling ya, iling-iling.
pesan-pesan untuk santri. Alhamdulillah, saya berpesan kepada semua santri, jangan sekali-kali mengucilkan aturan-aturan yang ada di pondok. Ojo sampai ngeremehno opo sing wis dadi keputusan di pondok. Masalahnya apa? Itulah yang menjadi nanti untuk modal di masyarakat. Kalau di sana panjenengan itu mengikuti aturan di pondok, insya Allah sepulangnya bisa mengikuti aturan rumah tangga, bisa mengikuti aturan bermasyarakat. Kalau kita hidup tanpa aturan, insya Allah hidup kita akan tak ketatap ini. Ya, ketatap ini, cetak ketatap pada cetak bunyok lagi. Berjamaah siap, takro siap. God sumpah undangan di gua iku kabeh. Iku manfaatnya besar. Enggak usah ngenteni piket. Halaman kotor, saponono enggak usah ngenteni piket. Tanpa disuruh, kalau sudah membiasakan baik, insya Allah di rumah juga baik. Biasakan budaya baik, insya Allah tidak akan menjadi baik. Gitu. Nah, itu aja. Sip. Nah, terima kasih waktunya. Mungkin banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari penjelasan Tauhid bahwa satu itu mandiri tanpa adanya apapun, lalu keluar dari pondok itu bisa menerapkan sesuatu dari pesantren, dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Dan pesannya yang terakhir dari Maulid, jangan sampai meremehkan aturan-aturan yang ada di pesantren. Terima kasih. Ini Cak Dus ya, saya sering bilang ini Cak Dus tetangga saya. Ini saya mau tanya ke Cak Dus ya, beberapa pertanyaan, nggak banyak ya Dus. Cak Dus dulu pernah jadi santri? Pernah Mondok berarti ya? pernah mondok. Kalau ingat dulu mondok tahun berapa, umur berapa? Seingat saya mondok umur 14. Umur 14 sampai 24 atau 13. umur 10 tahun. 10 tahun berarti sobat hijau. Kalau dulu ya terus ingat apa sih pengalaman menarik yang ada di pesantren? Kalau masalah pengalaman juga banyak, nggak bisa. Salah satu yang paling saya ingat pengalaman itu cara bersosialisasi dengan tetangga. Yang arah-arah ya opo pemane ketika jadi kepala daerah. Saya kan pernah jadi kepala daerah, pernah. Itu kan biasanya kalau ada pelanggaran tiap siswa, umpamanya ada pelanggaran 2 siswa yang melanggar, sama-sama melanggar, taruhlah sekarang melanggar main PS atau pergi ke warnet. Kepala 2 orang ini kan sudah berbeda pikiran. Jadi saya tidak bisa memutuskan keduanya dihukum sama. Harus berbeda menurut saya, karena tiap orang kan berbeda. Nah, kata anak-anak ini pilih kasih. Jadi saya bingung untuk menjelaskan ke anak-anak itu bingung. Ya sudahlah, nggak usah jelaskan ke saya dengan 2 orang ini. Tapi sudah saya jelaskan bahwasanya kamu ini begini, kamu ini begini, kamu saya hukum begini, kamu hukum begini. Jadi ojo ngomong pilih kasih, walaupun tak sama hukum. Oke, terus Cak Dus ini setelah lulus dari pondok boyong lah, katanya boyong itu kerja dulu apa langsung nikah atau gimana? Ya biasa manusiawi lah. Kalau mau nikah itu adalah dalam pikiran kita, besok mau makan apa, jadi saya besok aku mau kerja apa, ada sedikit seperti itu. Tapi sama kedua orang tua saya, terutama bapak saya, ayah bapak, ojo gupu kerja, ben wis ono kerja itu, pengiran wis nopo. Biar skenario Tuhan itu lebih bagus daripada skenario kita. Siap. Jadi seperti ya sudah, saya ikut saja sampai hitung-hitung diri walidain kapan mana. Seperti pada orang tua.
Terus sampai sekarang ya ono ae pelatihan. Aku yang nyemprot. Yes, iso gak iso jadi lakoni. Oh, berarti dulu pernah punya pikiran besok. Nah, itu menurut saya tetap manusiawi. Pasti, Siapapun, siapapun. Berarti manusia itu pasti ada rasa kebingungan dalam hidup. tergantung manusianya, tergantung orangnya bagaimana cara. Kalau sekarang dibuat bingung ya bingung-bingung terus. Tusan ini masih barusan ini lulusan dari pesantren ini masih baru. Tahun berapa ya Bu? Lulus dari Boyong. Boyong. Tahun kemarin 2019 ya. Menurut pendapat Abdi, apa sih bedanya santri zaman dulu yang awal-awal jatuh pondok sama zaman sekarang ini yang itulah? Ya sangat banyak perbedaan, namun tetap satu rasa. Dulu 2008 akhir saya mondok sama 2015 ke belakang itu sangat jauh berbeda sudah dalam hal ubudiyah ataupun waktu sekolahnya, kewajiban dan lain sebagainya. Dulu ketika saya masih kelas 4 ibtidaiyah, saya pingin banget untuk naik ke kelas sanawiyah. Karena apa? Dulu itu sanawiyah ujian munggah karepe dhewe. Otomatis naik kelas. Setelah ujian baik dapat 60, baik 50 merah, tetap naik sendiri. Istilahnya ya wis kurikulum belum tertata lah. Untuk 2015 ke atas sudah tertata betul, apalagi sekarang. Betul tertata. Seenggaknya saya pernah mencicipi apa itu namanya absen berjamaah, absen inilah, absen itulah, itu sangat bagus sekali. Dan alhamdulillah itu sangat efektif kan? Sangat efektif. Oh, berarti perbedaannya itu semakin meningkat atau menurun? Ya jelas semakin meningkat dong. Semakin meningkat. Buktinya anak-anak dulu berjamaah itu satu baris, satu soft itu pun kalau ada, terutama zuhur, subuh, isya, maghrib itu masih terkontrol. Kalau zuhur, asar, jangan ditanya sudah ada yang melungker tidur itu. Dibangunin di kamar, pindah kamar satunya. Ya ada pengurus, tapi kan namanya pengurus tetap manusia, ada rasa nggak tega, ada rasa seperti itu. Kalau sekarang, berjalan sendiri itu. Dibangun sedikit, ayo berjamaah, sudah bangun, karena dia teringat, waduh kalau saya tidak berjamaah nanti kena dinda, nanti ulangan saya dikena. Oh, meskipun tujuannya takut kena dinda itu baik ya? Nggak apa-apa. Mungkin ada pesan untuk seluruh santri lah, khususnya saya masih santri gitu. Pesannya apa? Apa ya? Bukan pesan buat kalian, pesan khususnya buat saya sendiri. Kalaupun kalian yang nonton siapapun yang lihat YouTube ini, pesan saya sudah hikmah pada guru, mengabdi. Cara bahasa pondok kan tadi khotbah, jurunya taknya ya. Jadi hikmah itu sangat besar. Cari ini kemudian mana kodama gimana ini seperti itu. Yang saya rasakan yang hasilnya sekarang. Dulu memang aku nggak pernah 100% hikmah. Beliau sini selaku kongkon guru, tempat enak-enak itu dibukai kongkon suruh nyupir. Masya Allah jam 9 itu kan saya itu Masya Allah sengko, malas pun, tapi mau gimana lagi, sebisa mungkin bangun. Tapi tetap iki lo angel hingga ngelos lillahi ta'ala ngodam nang guru tuh untuk angel aku dewi. Maka saya berpesan untuk kalian yang benar-benar ingin berkhidmah kepada guru, ya monggo. Jangan cuma sekedar buat gaya-gayaan alhamdulillah aku ngumpulmen. Jangan seperti itu. Udahlah, jangan dilakukan. Jangan temahada. Ojo yo mak yo pada jadi supir. Pasang jadi supir sing ketinggalan ini hati-hati.
Jangan diambil kesempatan. Jangan mengambil kesempatan. Nggak boleh. Percuma sampean. Dari Jawa itu was kesel sampai nyupir. Terus pokoknya niat hikmah kan. Tapi ya tetap urusan jamaah, peraturan pondok ya tetap sebisa mungkin. Hikmah sobat kita. Jadi yang mau tahu lebih banyak tentang hikmah, yang belum nonton di video Kicau Santri itu ada tentang hikmah yang dijelaskan oleh Cak Gus tadi. Maka dari itu ikuti terus channel ini, channel Kicau Santri. Insya Allah kedepannya mungkin bulan depan atau tahun depan itu ada alumni The Series. Insya Allah kalau sobat Kicau semakin banyak like, komen, dan share-nya, insya Allah ketekan. Dan Cak Dus mungkin nanti diundang ke Kicau Santri. Mau jadi? Mau banget. Terus. Coba ajak penontonnya Dus subscribe. Monggo kawan-kawan Sobat siapapun, siapapun yang nonton dan ingin tahu lebih banyak tentang santri, tonton yang tepat adalah Kicau Santri. Tempatnya santri berkicau. Pun, terima kasih. Matur suwun. Oke, itu tadi ya sobat Kicau. Saya cuma beberapa orang, cuma 2 orang, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita banyak mendapat pengalaman hidup, mendapat pelajaran hidup, dan lain sebagainya. Sekian Kicau Santri kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.